Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi geografi tentang letak dan batas wilayah Indonesia. Kalian setuju nggak sih dengan lagu satu ini? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Salah satu lagu nasional Indonesia. Tahu nggak sih teman-teman, lagu ini tuh geografis banget. Jadi kalimatnya saja bisa menggambarkan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, kalian penasaran nggak sih kenapa negara kita itu disebut dengan Indonesia? Dan kenapa Indonesia sering disebut dengan tanah airku? Yuk kita bahas. Kata Indonesia itu sudah ada jauh sebelum negara kita berdiri. Lebih tepatnya sejak abad ke-18, sekitar 200 tahun yang lalu. Asalnya dari bahasa Yunani kuno Indus yang merujuk ke sungai Indus di India. Dan kata Nesos yang artinya adalah pulau. Jadi sebenarnya kata Indonesia artinya kepulauan India. Saat itu ilmuwan dari Belanda butuh ngasih nama untuk kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara. Karena saat itu mulai banyak perusahaan melakukan perjalanan ke Asia Tenggara mencari rempah-rempah. Di tahun 1850, Charles Windsor, ahli etnologi asal Belanda, ngusulin nama Indonesia dan Melayunesia untuk Kepulauan Hindia dan Kepulauan Melayu. Tapi baru 50 tahun kemudian istilah Indonesia umum digunakan. Karena sering dipakai oleh golongan nasionalis Indonesia sebagai ekspresi politik mereka. Akhirnya, sampai sekarang, wilayah kepulauan tempat kita tinggal ini kita beri nama Indonesia. Terus, dari mana sih istilah tanah airku? Nah, kita sering menyebut kepulauan Indonesia sebagai tanah air kita. Karena wilayah negara kita ini unik banget. Lebih banyak badan airnya dibandingkan dengan daratannya. Sekitar 65% dari wilayah Indonesia tertutup air dan 35% sisanya adalah daratan. Indonesia itu negara kepulauan terbesar di dunia. Lokasinya terletak di antara koordinat 11 derajat lintang selatan dan 6 derajat lintang utara. Dan di antara koordinat 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Ini letaknya di antara dua benua besar Asia dan Australia. Sekitar 1-2 tahun yang lalu, bagian barat Indonesia yang sering disebut Kepulauan Sunda itu menyatu dengan benua Asia. Dan bagian timurnya, kepulauan sekitar Papua itu nyatu sama benua Australia. Nah, Indonesia dibilang negara kepulauan terbesar karena memang pulaunya banyak banget. Kalau menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pulau yang ada di Indonesia itu 17.500 pulau. Banyak banget ya. Pulau-pulau ini berada di kedua sisi ekuator dan sekitar 6.000 pulau ini dihuni oleh manusia. Kamu pasti tahu kan ya pulau-pulau terbesarnya. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karena Indonesia letaknya di sekitar garis ekuator, iklim yang dialami daratan di Indonesia relatif stabil. Tahu kan kalau kita cuma mengalami 2 musim dalam setahun, musim hujan sama musim kemarau. Suhu di kedua musim ini relatif sama, jadi nggak ada tuh suhu super dingin dan super panas. Kayak di musim dingin dan musim panas di belahan bumi yang lain. Untuk sebagian besar wilayah Indonesia, musim kemarau datangnya sekitar bulan April sampai bulan Oktober dan musim hujannya dari bulan November sampai bulan Maret.
Tapi biasanya kita harus tetap sedia payung setiap saat, karena sebagian besar wilayah Indonesia itu wilayah dengan iklim hujan hutan tropis. Jadi musim kemarau pun bisa turun hujan. Bahkan ada beberapa wilayah kayak Kalimantan dan Sulawesi yang hujannya relatif sama di musim hujan dan musim kemarau. Nah, selain di ekuator, kepulauan Indonesia ini juga berada di daerah cincin api atau Ring of Fire di Samudra Pasifik. Daerah ini adalah daerah di mana terjadi banyak pertemuan antara dua atau lebih lempeng bumi. Di pertemuan-pertemuan ini ditemukan banyak gunung api. Makanya gak heran ya kalau di Indonesia banyak gunung api. Gunung api di Indonesia paling banyak kita bisa temukan sepanjang patahan Sunda. Patahan bumi yang memanjang dari sisi barat Pulau Sumatera, sisi selatan Pulau Jawa, dan Bali. Dan terakhir dekat dengan benua Australia. Saat ini terdapat sekitar 127 gunung api aktif di Indonesia, dan Pulau Jawa itu yang paling banyak gunung api aktifnya. Bahkan sebagian besar letusan gunung api selama 40 tahun terakhir terjadinya di Pulau Jawa. Keadaan ini bikin kehidupan di sekitar gunung kadang jadi nggak tenang, tapi keuntungannya adalah tanahnya subur. Makanya banyak sawah dan perkebunan itu berada di sekitar gunung api. Beberapa gunung api di Indonesia menoreh catatan besar di sejarah dunia. Letusan Gunung Api Krakatau di tahun 1883 adalah letusan dengan suara terkencang yang pernah tercatat sepanjang sejarah manusia. Dan letusan Gunung Tambora di tahun 1815 menyebabkan 92.000 kematian di daerah sekitarnya. Selain itu, abu vulkanik yang dihasilkan menyebar ke seluruh penjuru bumi dan membuat sebagian besar belahan utara bumi tidak mengalami musim panas di tahun 1816. Nah, tanah air kan nggak lengkap kalau cuma tanah aja. Tadi kita udah belajar bagian tanahnya ya, daratan di Indonesia. Sekarang kita gerak ke bagian airnya. Perairan di Indonesia terdiri dari dua jenis, perairan laut dan perairan darat. Perairan darat itu semua bentuk perairan yang berada di darat, kayak sungai dan danau. Sungai itu aliran air yang ada di daratan. Biasanya air mengalir dari sumber mata air di daratan tinggi menuju muara sungai di daratan rendah yang menyatu dengan laut atau danau. Karena sungai berisi air tawar, dia jadi sumber kehidupan bagi hewan-hewan dan manusia di sekitarnya. Banyak desa dan kota-kota di Indonesia itu berlokasi di dekat sungai. Sejak dulu, air sungai itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, perairan, industri, pariwisata, olahraga, perikanan, dan transportasi. Salah satu tempat sungai berair itu di danau. Danau itu genangan air yang besar di tengah daratan. Karena sumber airnya dari sungai, danau itu isinya air tawar. Bahkan diperkirakan kalau 90% dari air tawar di permukaan bumi itu adanya di danau. Di Indonesia ada 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk atau danau buatan. Dari proses pembentukannya, danau-danau bisa dibagi menjadi 4 jenis. Ada danau tektonik yang terbentuk dari aktivitas lempeng bumi, contohnya Danau Singkarak di dekat Kota Padang, Sumatera Barat. Terus, ada danau vulkanik yang terbentuk karena aktivitas gunung api, contohnya Danau Kalimutu di Nusa Tenggara Timur. Jenis danau yang ketiga yaitu danau tektovulkanik. Terbentuknya karena gabungan dari aktivitas lempeng bumi dan gunung api. Contoh paling terkenal itu Danau Toba, danau besar yang terbentuk karena letusan Gunung Toba yang sangat dahsyat sekitar 75.000 tahun yang lalu. Kalau kamu pernah ke Danau Toba, kamu tahu tuh danaunya gede banget. Kebayang nggak seberapa besar letusan yang bisa hasilin danau sebesar itu? Nah, jenis danau yang terakhir itu Danau Kars. Danau yang terbentuk karena gua yang roboh. Biasanya danau-danau ini terbentuk di batuan yang larut dalam air karena
batu kapur, gipsum, dan dolomit. Contoh danau kars itu Loh Ca Dendo Gede di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sungai dan danau itu badan air tawar yang umum ditemukan di daratan. Jenis perairan berikutnya yaitu perairan laut. Berbeda dengan perairan darat, laut itu isinya air asin. Rasanya asin karena air laut isinya banyak mineral atau garam. Nah, mineral ini asalnya dari darat dan dia masuk ke laut bersama dengan air tawar dari muara sungai. Karena proses ini sudah berlangsung berjuta-juta tahun lamanya, jumlah mineral yang ada di laut jadi banyak banget dan akhirnya jadi asin deh rasanya. Luas perairan laut di Indonesia itu sekitar 6.100.000 km persegi. Ini sekitar 65% dari total luas daerah Indonesia. Lebih banyak dari daratannya, makanya kita sering disebut sebagai negara maritim. Laut di Indonesia itu bisa dikelompokkan ke dalam 18 ecoregion. Ecoregion itu wilayah yang punya kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, fauna, dan interaksi manusia. Nah, 18 ecoregion ini membentang dari Samudra Hindia, barat Sumatera, di sebelah barat Kepulauan Indonesia sampai Laut Arafura. Di sebelah timur, semuanya punya ciri khas masing-masing. Nah, setelah kalian membaca di materi letak dan batas wilayah Indonesia tadi, kalian bisa mengerjakan soal dalam penelitian perlakuan berikut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, setelah kalian membaca di materi letak dan batas wilayah Indonesia tadi, kalian bisa mengerjakan soal dalam penelitian perlakuan berikut. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.